Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam pelatihan literasi dan numerasi dalam perkembangan kognitif anak. Di sini saya Faris Setiawan, saya adalah dosen Prodi Pendidikan Matematika FKIP UAD yang dalam hal ini akan memberikan terkait pengetahuan apa yang dimaksud dengan literasi dan numerasi sebagai kegiatan dari pengabdian KKN 81 UAD. Baik, untuk yang pertama adalah mengapa literasi dan numerasi itu penting. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa literasi dan numerasi merupakan suatu hal yang mungkin tanpa kita sadari sudah kita lakukan selama ini. Kenapa? Karena bentuk-bentuk literasi sebenarnya sudah banyak implementasinya dan sudah banyak diintegrasikan dengan berbagai ranah dari sisi kehidupan sehari-hari, dan itu kebanyakan juga sudah digemparkan, sudah digencarkan lagi oleh pemerintah terkait dengan bagaimana peningkatan literasi dan numerasi untuk siswa atau anak selama masa pandemi seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, seperti yang kita ketahui, tuntutan dari pembelajaran yang dilakukan oleh siswa pada saat ini itu kebanyakan mereka diminta untuk lebih literate, lebih literasi, dan bisa mengaplikasikan literasi ini ke dalam berbagai objek, baik itu nanti bentuknya ke literasi bahasa, kemudian literasi budaya, bahkan sampai ke literasi teknologi. Nah, kita ketahui bahwa banyak siswa-siswi akhirnya mau tidak mau harus bisa menggunakan perangkat komputer atau bahkan handphone. Oleh karena itu, dari sini kegiatan dari bagaimana cara siswa untuk menggunakan itu perlu dimonitoring dan tentu saja harus dengan pengawasan orang tua. Nah, mengapa literasi dan numerasi? Karena pada saat ini aktivitas dari literasi dan numerasi itu bisa diintegrasikan ke siswa atau mungkin ke anak, terutama dengan keluarga, sehingga nanti dalam pemaknaannya itu bisa lebih lebih mendalami dari materi apa yang sudah diketahui. Nah, dari sini implikasinya apa? Yaitu adanya adaptasi dari pembelajaran. Kita tahu bahwa pandemi seperti ini, siswa diminta atau dituntut untuk belajar dari rumah. Oleh karena itu, adaptasi dari siswa dalam pembelajaran tersebut itu bisa diupayakan dengan peningkatan literasi dari apa yang sudah dilakukan, terutama untuk siswa itu sendiri dan juga untuk orang tua sebagai fasilitator selama pembelajaran yang ada di rumah. Maka alternatif terbaiknya adalah kalau bisa pembelajaran yang ada selama ini yang diberikan oleh guru di sekolah dan diminta untuk dikerjakan di rumah itu harus difokuskan pada kegiatan literasi dan numerasi. Nah, sekarang kita lihat, kita tilik kembali terkait dengan apa yang dimaksud dengan literasi. Di sini literasi adalah kecakapan fundamental yang membekali peserta didik dengan kemampuan untuk memilih, kemudian menganalisis informasi dengan kritis, serta menggunakannya untuk mengambil keputusan dalam kehidupan. Jadi lebih ke bagaimana mereka memilih, kemudian menganalisis, dan menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan numerasi itu sendiri didefinisikan yaitu adalah terkait dengan kecakapan yang dimiliki oleh anak dalam hal ini untuk mengaplikasikan konsep bilangan. Jadi secara langsung mau tidak mau, anak itu diminta untuk bisa atau terampil menghitung, terutama implikasinya kepada apa yang mereka lakukan selama ini, yaitu di kehidupan sehari-hari. Kemudian diminta untuk menginterpretasikan informasi secara kuantitatif yang ada di lingkungan mereka. Dari sini, mengapa kok literasi dan numerasi itu penting? Karena di dalam hal ini seringkali kita mendapatkan informasi, baik itu secara online maupun dari rumor yang beredar begitu, maka di sini perlu adanya kemampuan. Nah, kemampuan apa saja yang diperlukan? Yang pertama adalah kemampuan mendengar. Ini bisa diperoleh dengan berbicara. Jadi pelatihan berbicara dari siswa atau peserta didik itu sendiri. Yang kedua adalah membaca, yaitu dengan menulis. Kemudian berhitung, yaitu memperhitungkan.
Dan yang terakhir adalah memahami, dalam hal ini nanti bisa menggambarkan, perceiving, kemudian drawing. Nah, karena pandemi dan pembelajaran juga selama ini masih dilaksanakan secara daring dan dilakukan jarak jauh, maka pasti siswa atau anak dalam pembelajarannya di sekolah butuh media atau mungkin bisa dikatakan sebagai sumber ajar. Oleh karena itu, di sini diperlukan adanya pendampingan orang tua dalam memfasilitasi anak selama di rumah. Perangkatnya apa aja? Ada banyak, Bapak Ibu. Bisa yang tadinya konvensional kita hanya pakai pulpen, pensil, kemudian kertas. Saat ini sudah ada laptop, kemudian ada handphone. Nah, ini nanti menjadi media yang digunakan untuk memperoleh informasi atau pengetahuan dari guru yang kemudian ditransfer pada media tersebut dan perlu difasilitasi oleh orang tua. Perannya dari mana? Karena di sini mereka diminta untuk belajar secara mandiri, self-regulated learning, dan itu harus dengan supervision, jadi harus dengan pengawasan dari orang tua. Nah, konsep dan indikator dari literasi itu sendiri sebenarnya sudah secara umum kita ketahui bahwa literasi tadi sudah saya sampaikan juga bahwa literasi itu terkait dengan kemampuan untuk menggunakan potensi atau skill yang dimiliki dari hidupnya. Tujuannya untuk apa? Yaitu tujuannya untuk menciptakan individu yang mampu menerapkan keahlian yang dimilikinya dalam hidup. Ada macam-macam bentuk literasi. Di antaranya adalah literasi bahasa, ada literasi numerasi, ada literasi sains, ada literasi digital, ada literasi finansial, dan juga ada literasi budaya dan kewarganegaraan. Untuk bahasa itu sendiri, maka di sini peran keluarga, yaitu bahwa keluarga itu di sini bisa memfasilitasi siswa atau anak dengan jumlah bahan bacaan literasi yang dimiliki. Jadi, Bapak Ibu mungkin provide atau menyediakan atau mengusahakan bahwa siswa itu bisa belajar dari rumah, ya dari apa? Ya dari buku bacaan atau sumber bahan belajar yang mereka miliki. Bahkan sampai saat ini sudah bergeser ya, yang tadinya kita gunakan buku, sekarang sudah pakai laptop. Sedikit tinggal Google, kemudian langsung keluar jawabannya. Sedikit Google, kemudian keluar informasinya. Nah, itu semuanya dari sini kita katakan sebagai literasi bahasa. Dan di sini tujuannya untuk apa? Adalah di sini agar budaya atau literasi kemampuan terkait bahasa itu sudah harus teratasi, terutama melek aksara. Dan itu juga diharapkan tersinkron dari fasilitas-fasilitas yang sudah dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian atau saudara-saudara sekalian yang ada di rumah. Jangan lupa kalau meningkatkan literasi bahasa ini bisa ditingkatkan dengan banyak membaca, kemudian menulis, kemudian juga harus mengolah atau memahami informasi. Karena di sini dalam membaca kita juga harus tahu apa yang kita baca dan kebenaran dari konten yang sudah kita peroleh untuk menghindari hoax. Untuk selanjutnya adalah literasi numerasi. Di literasi numerasi itu juga bisa diperoleh dari seberapa banyak siswa atau anak dilibatkan dalam masalah-masalah atau proses informasi yang berkaitan dengan bilangan atau numerasi. Nah, bentuknya apa? Dasar-dasar dari kegiatan tersebut bisa jadi adalah terkait dengan kepekaan mereka dalam menggunakan operasi bilangan. Apa saja yang ada di situ yaitu meliputi penjumlahan, kemudian ada pengurangan, kemudian ada perkalian dan pembagian. Nah, konsepnya itu harus dimiliki dan harus secara percaya diri dikuasai oleh anak. Kenapa? Karena mereka nantinya akan menggunakan itu karena di dalam numerasi pasti erat kaitannya dengan keterampilan dalam memecahkan masalah. Untuk selanjutnya adalah literasi sains. Di literasi sains itu terkait dengan
fenomena-fenomena yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks sains. Di sini mereka diminta untuk mengevaluasi dan mendesain pengetahuan dan keterampilan sains secara mandiri. Dari mana? Yaitu dengan menginterpretasikan bukti atau data yang diperoleh berdasarkan bukti-bukti sains. Nah, dalam hal ini nanti diminta anak itu dengan adanya literasi sains ini, mereka bisa membuat keputusan yang berkenaan dengan alam. Oh, ternyata saya ambil contoh seperti ini. Jadi karena musim hujan, kemudian banjir, maka keputusan yang diambil adalah tidak membuang sampah sembarangan, karena dampak ketika akan membuang sampah sembarangan itu akan menyumbat saluran air yang mengakibatkan banjir. Seperti itu. Nah, itu perlu diedukasi dari mana ya? Dari yang mikro, yaitu di skala keluarga. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah literasi digital. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak anak saat ini sudah melek dengan penggunaan gadget gawai yang sudah mereka miliki. Tapi kebanyakan mereka gunakan untuk bermain game. Oleh karena itu, dalam hal ini maka bisa dikatakan bahwa untuk literasi digital itu berkaitan dengan dasar-dasar penggunaan komputer, kemudian gawai, dan penggunaan internet, serta terkait dengan keamanan dan kerahasiaan dalam gaya hidup digital yang saat ini. Oleh karena itu, dalam hal ini, anak untuk bisa literasi digital setidaknya sudah bisa menguasai, kemudian menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi tersebut dan diimplementasikan dalam penggunaan gadget atau teknologi. Selanjutnya adalah literasi finansial. Dalam hal ini, untuk literasi finansial itu terkait dengan bagaimana cara mereka mengatur dan mengelola keuangan yang mereka miliki, baik itu dengan cara menginvestasikan, kemudian membuat produksi, kemudian menyumbangkan untuk menolong sesama, dan seterusnya. Nah, rangkaian itu nanti diharapkan akan meningkatkan pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan dari masyarakat itu sendiri, sehingga bisa mengelola keuangan dengan baik. Yang terakhir adalah literasi budaya. Apa itu literasi budaya? Yaitu adalah kemampuan untuk memahami, kemudian menghargai, dengan berpartisipasi aktif dalam pelestarian budaya, dan menginisiasi perubahan dalam komunitas. Contoh di dalam lingkungan mikro ya, di RT atau RW mungkin sudah terbentuk Karang Taruna. Nah, dari Karang Taruna itu mungkin bisa dioptimasi untuk bisa literasi budaya. Dalam hal ini adalah mereka harus bisa mengidentifikasi apa saja potensi yang dimiliki oleh anggota dari Karang Taruna itu sendiri, sehingga bisa dimaksimalkan, kemudian bisa dilestarikan, sehingga nanti memberikan manfaat, baik itu manfaat ekonomis maupun sosial ke lingkungan yang lebih besar. Di sini juga bisa dimaknai bahwa budaya itu terkait dengan penggunaan bahasa daerah. Jadi banyak anak muda zaman sekarang lebih banyak melihat drakor dan seterusnya, sehingga kadang malah bahasa Korea yang mereka miliki, sedangkan bahasa Jawa sendiri masih belum banyak yang dikuasai. Nah, itu mungkin bisa dimulai dengan literasi budaya, penggunaan bahasa dalam keluarga yang kemudian nanti bisa jadikan kebiasaan bagi anak dalam menggunakan bahasa yang benar, baik itu sesuai dengan bahasa daerah yang dimiliki maupun menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perannya bagaimana Bapak, Ibu, Saudara sekalian? Kalau Bapak Ibu sebagai orang tua, maka di sini orang tua diminta untuk bisa memahami dari penjelasan yang sudah diberikan oleh guru, baik itu bentuknya video, kemudian buku, kemudian memberikan tugas ke anak ketika pembelajaran online, maka di situ orang tua harus tahu dulu, paham dulu dengan apa yang diberikan. Yang kedua adalah orang tua harus bisa menyiapkan alat, media, atau sumber belajar. Misalkan guru minta untuk mengerjakan tugas, tugas itu hanya bisa dikerjakan apabila melihat dari sumber belajar yang dimiliki dari buku, maka buku itu harus disediakan. Tapi akhir-akhir ini karena kita seringkali bisa mengakses
informasi langsung dari Google, kemudian muncul jawaban, maka mungkin bisa dikatakan bahwa sebenarnya sumber belajar itu bisa diperoleh dari internet. Dan mungkin dalam penyiapan untuk internet ini harus dikelola dengan bijaksana. Kemudian yang ketiga adalah peran orang tua adalah mendampingi dari putra-putri Bapak Ibu ketika belajar. Jadi kalau ada kesulitan itu dibantu. Ya mungkin agak berbeda ketika mereka akan belajar di sekolahan. Kalau di rumah gurunya adalah orang tua itu sendiri. Jadi sebagai anak mungkin bisa bertanya ke kakak yang mungkin masih kuliah atau mungkin berada di tingkat sekolah menengah itu untuk membantu pembelajaran selama pandemi seperti ini. Untuk selanjutnya adalah orang tua diminta untuk kreatif, untuk mencari strategi, kemudian bahan ajar, sehingga membantu anak untuk belajar. Menghubungi guru kelas juga bisa sebagai alternatif dalam pemberian pendampingan ke anak-anak. Jadi kadang kalau misalkan penugasan dari guru disampaikan ke anak, itu kadang anak tidak menangkap secara penuh apa yang sudah diinstruksikan. Nah, ini peran orang tua nanti bisa menanyakan ke guru terkait tugas yang sudah diberikan, sehingga anak merasa didampingi selama belajar. Yang terakhir adalah yaitu menyerahkan hasil belajar dari rumah ke guru. Jadi di sini nanti bisa bentuknya seperti mengawasi, kemudian melihat atau memantau proses hasil belajar yang dilaksanakan atau dilakukan oleh anak. Nah, sebagai anak sendiri, maka di sini harus bisa untuk membuat penjadwalan yang tertib ya, karena kalau pembelajaran online tidak dijadwal dengan baik, itu biasanya akan lebih banyak bebannya dibandingkan belajarnya. Oleh karena itu di sini mulai mengatur diri, baik itu bentuknya adalah waktu maupun tempat. Dan di sini harus disiplin untuk melaksanakan kegiatan jadwal yang sudah dibuat tadi. Selain itu, anak juga harus terbuka mencari strategi belajar sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang diberikan waktu untuk bermain, maka gunakan waktu itu untuk bermain. Tapi ketika sudah selesai, maka dikerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Nah, bahan-bahan atau perangkat apa saja yang mungkin dibutuhkan, kita saat ini sudah tahu bahwa dengan adanya literasi seperti ini, banyak hal yang harus disediakan dan terutama akan menjadi tanggung jawab dari orang tua untuk bisa mendampingi, terutama dalam penggunaan internet, kemudian mempelajari buku bahan ajar dari guru, bahkan juga bisa jadi bentuknya berupa video atau link YouTube. Nah, itu nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing keluarga. Tipsnya bagaimana Bapak Ibu? Jadi yang pertama harus pahami dulu apa itu, yaitu terkait dengan bahan atau sumber ajar yang diberikan dari guru. Tanyakan kepada guru apabila masih ada yang belum jelas apa yang harus dilakukan anak, kemudian bagaimana cara mendampinginya, itu tanyakan dulu kepada guru. Yang kedua adalah sesuaikan. Jadi sesuaikan kegiatan literasi sesuai dengan kegiatan harian. Kalau bisa anak dibuat jadwal. Jadi anak itu dijadwalkan kapan belajar, kapan bermain. Dari situ porsinya disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian yang ketiga adalah konsultasikan. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, nah itu nanti bisa konsultasi dengan guru terkait apa saja yang harus disiapkan, apa saja yang harus dilakukan oleh orang tua sebagai pendamping belajar siswa selama di rumah. Ada beberapa hal yang harus dihindari. Yang pertama, harusnya guru, kemudian orang tua juga jangan memaksakan siswa untuk melaksanakan kegiatan terus-menerus, karena takutnya nanti anak itu akan lelah, kemudian bosan. Sehingga perlu ada kegiatan-kegiatan lain sebagai kegiatan pendamping yang nanti bisa menjadi relaksasi anak untuk bisa beraktivitas. Yang kedua, jangan tinggalkan. Jadi kalau anak ngeyel, kalau misalkan susah diberitahu, maka terus jangan menyerah. Ya harus didampingi sehingga dipastikan bahwa belajarnya itu sudah sesuai dengan target yang diberikan guru atau tidak. Nah, baiknya mulai banyak mendampingi anak itu untuk baca, karena dengan membaca
mereka akan menambah pengetahuannya, kemudian juga menambah kosakata untuk bisa berbicara. Ini contoh pola kegiatan pembelajaran mingguan untuk literasi, jadi bisa dengan membaca mandiri, membaca terbimbing, kemudian menulis, sampai ke refleksi. Dan ini adalah kegiatan pembelajaran mingguan untuk yang numerasi. Jadi di sini bisa mulai dari konsep matematika, kemudian eksplorasi bilangan, dan seterusnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan adanya literasi dan numerasi memberikan kepekaan kepada Bapak Ibu sekalian atau saudara bahwa literasi dan numerasi merupakan kemampuan yang harus dimiliki terutama saat pembelajaran jauh seperti ini. Tetap sehat, tetap semangat. Semoga Bapak Ibu saudara sekalian selalu diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.